Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga malam keempat di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sihat wal afiat. Begitu pula mari kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana bulan suci Ramadan itu lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar lebih mulia dibandingkan malam-malam yang lain. Dan juga ada hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan hari-hari yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, dan ada malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan di antara banyak manusia juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang paling mulia yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, tentu yang paling mulia adalah Mekah atau Masjidil Haram secara khusus. Begitu pula diikuti dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci. Allah Subhanahu wa taala mensucikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan atau membuat Nabi Muhammad berjalan di malam hari. Asra itu adalah sebuah perjalanan di malam hari. Dan perjalanan tersebut hanya dilalui beberapa jam saja. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di zaman itu membutuhkan waktu berhari-hari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang hanya hitungan jam. Ini juga bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat. Pada saat itu ternyata kita saksikan hari ini perjalanan yang ditempuh dulu berbulan-bulan untuk orang melaksanakan ibadah haji, dan hari ini dari Makassar menuju Makkah atau Jeddah Madinah itu berkisar hanya 9 jam. Tidak cukup 1 hari. Padahal dulu kami dengar, mungkin juga kita dengar bagaimana ceritanya ketika orang mau pergi haji, mereka sudah perpisahan. Karena kenapa? Mereka mungkin kita lihat atau ya perpisahan, namanya orang perpisahan mungkin tidak akan kembali lagi. Karena 3 bulan bahkan bertahun-tahun ketika melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari ini kita melaksanakan atau perjalanannya hanya ditempuh dengan kurang lebih 9 jam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat yang Allah muliakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di sini juga ada makna minal Masjidil Haram. Ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika kita salat selama berada di kawasan Haram Makki, itu pahalanya sama dengan salat di Masjidil Haram. Berapa pahala kita salat di Masjidil Haram? 100.000 kali lipat dibandingkan kita salat di tempat ini. Maka bersyukurlah bagi kita yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat di masjid tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kita dilarang untuk bersusah payah, untuk berusaha semaksimal mungkin hanya untuk berziarah ke salah satu tempat tujuan beribadah kecuali 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka ke tempat yang lain kita dilarang untuk bersungguh-sungguh hanya untuk mengharapkan pahala tentu, kecuali tentu ya seperti kalau rekreasi lain lagi. Ini tujuan ibadah. Kalau kita tujuan ibadah ke tempat tertentu selain yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang. Contoh, umpamanya apakah di Sulawesi bawa keraing ya, dia mencari keutamaan di sana. Atau kita katakan, ayo kita ke Masjid Istiqlal, salat di sana lebih baik daripada salat di Masjid Ar-Raid, dengan keyakinan bahwa salat di sana lebih baik daripada salat di Ar-Raid. Itu adalah sebuah kesalahan.
Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa kita salat di Masjid Al-Istiqlal itu lebih baik daripada salat di Masjid Ar-Raid, kecuali 3 tempat tadi. Kalau kita mengatakan ayo kita tahun depan berbondong-bondong untuk beriktikaf di Masjidil Haram, beriktikaf di Masjid Nabawi, beriktikaf di Masjidil Aqsa, maka niat kita akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita berniat dengan sesuai yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi permulaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dimulai dari Masjidil Haram. Inilah tadi yang kita sebutkan bahwa faidah kita salat di luar Masjidil Haram sama pahalanya karena pada saat itu Nabi Muhammad tidur bukan di masjid, tapi tidur di rumahnya, masih di kawasan haram. Oleh karena itu, ya menurut ulama yang rajih kita salat di kawasan haram itu pahalanya sama dengan salat di Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali lipat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan tersebut diakhiri dengan Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya Mi'raj. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, dan salah satu ibadah yang paling mulia yang Allah syariatkan kepada kita yaitu ibadah salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, bahwa amalan ibadah yang paling Allah cintai yaitu salat di awal waktu. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk salat di awal waktu. Maka mari ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, semangat itu mari kita tetap bawa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan salat, Rasulullah bersabda bahwa amalnya seorang hamba kelak di hari kiamat yang akan dihisab pertama kali yaitu salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain otomatis ikut baik. Dan sebaliknya, apabila salatnya buruk, maka begitu pula amalan yang lain juga ikut buruk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada kita, tentu bagi kita yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.